Warwich adalah sebuah film yang menggambarkan kondisi Afrika ketika berlangsung perang saudara berkepanjangan. Warga sipil banyak yang kelaparan. Para remaja dieksploitasi tenaganya untuk dijadikan pemberontak. Barang siapa yang tidak mau bertempur dan bekerja, maka harus bersiap dengan konsekuensi yang ada. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi. Inilah dia kisah lengkapnya. Cerita bermula di sebuah perkampungan di Afrika. Kondisi kampung itu terlihat serba kekurangan. Perang saudara berkepanjangan membuat bantuan tidak bisa sampai di kampung itu. Seorang remaja perempuan bernama Komona menjadi bagian dalam kampung itu. Kemiskinan yang sudah ada sejak dulu membuat Komona kebal dengan setiap kekurangan. Di suatu hari yang cerah, tentara pemberontak mendatangi kampung mereka. Mereka menyebut dirinya sebagai Great Tiger. Warga kampung yang tak bersalah dibantai tanpa pandang bulu. Mayat ratusan orang tergeletak di tanah hari itu. Kekejaman Great Tiger tidak sampai di situ saja. Komona dipaksa menembak orang tuanya sendiri. Komona yang hanyalah seorang remaja polos, tentunya tidak mau melakukan hal itu. Komandan Bastien selaku pemimpin Great Tiger mengatakan, kalau Komona tidak membunuhnya sekarang, maka orang tuanya akan dia bunuh dengan parang secara perlahan. Sang ayah mendorong Komona agar segera membunuhnya, daripada dia menderita di tangan White Tiger. Sejak saat itu, Komandan Bastien secara resmi mengangkat Komona menjadi anggota pemberontak. Komona tidaklah sendirian. Bersama dengan anak-anak lainnya, mereka dipaksa bergabung menjadi pemberontak. Jika ada yang berani menolak, mereka harus siap dengan konsekuensi yang ada. Komona dibawa ke sebuah tempat yang jauh di pedalaman hutan. Komona hanya bisa terduduk pasrah di pojokan perahu. Singkat cerita, akhirnya mereka mendarat. Total ada 10 anak dan 20 pucuk AK-47 yang berhasil mereka ambil. Hari pertama Komona bergabung. Dia disuruh membawa barang rampasan yang jauh lebih berat daripada tubuhnya. Mereka diperintahkan berhenti di sebuah titik dan diajarkan cara memegang senapan. Si komandan memberikan propaganda kalau senapan itu nantinya adalah jelmaan dari orang tua mereka yang sudah dibunuh, sehingga mereka harus memperlakukan senapannya dengan penuh hormat. Perjalanan dilanjutkan. Komona tidak tahu kemana dirinya akan dibawa. Dia terpaksa menerima pukulan karena terjatuh kelelahan. Sepanjang hari, Komona hanya menangis. Tapi tidak ada yang peduli dengan tangisannya. Bahkan jika dia ketahuan menangis, maka petugas akan memukulinya. Seorang pemberontak albino bernama Majesi, rupanya sangat peduli dengan Komona. Dia memberikan Komona sebungkus biskuit untuk mengisi tenaga. Remaja yang baru direkrut diperlakukan seperti budak. Mereka dibiarkan kelaparan sampai berebut makanan. Singkat cerita, lewat sebuah upacara, mereka secara resmi mendapat senapan. Senapan inilah yang harus mereka jaga. Konon katanya dalam senapan ini terdapat arwah dari orang tua mereka yang telah tewas tempo hari. Dalam upacara itu, mereka juga dipaksa minum getah dari sebuah pohon. Dengan meminum getah, mereka dipercaya akan mendapat kekuatan dan kebal terhadap peluru musuh. Beberapa hari kemudian, Komona dan kawan-kawan menjalankan misi pertamanya. Pemberontak yang tidak terlatih dapat dengan mudah dikalahkan oleh pasukan pemerintah. Semuanya tewas kecuali Komona yang berhasil kabur. Komona dianggap sebagai penyihir karena berhasil selamat dari maut. Peperangan demi peperangan Komona lalui. Dia mulai terbiasa dengan senapan dan parang. Semenjak dia meminum getah yang diberikan, Komona selalu melihat sosok putih di hutan.
Dia percaya kalau itu adalah hantu yang bersemayam di sana. 1 tahun sudah Komona bergabung dengan Grit Tiger. Sebagai penyihir, dia disambut bagaikan pahlawan. Pemimpin Grit Tiger memberikan hadiah berupa senapan yang sudah dimanterai sebagai bentuk terima kasihnya terhadap Komona. Di saat tidak menjalankan misi, pemberontak Grit Tiger bekerja sebagai penambang koltan. Koltan biasanya dipakai sebagai bahan baku barang elektronik. Nantinya, koltan ini akan dijual ke berbagai negara. Komona tidak sengaja tertidur saat menambang koltan. Dia langsung dipukuli oleh penjaga, Majesi yang berada di dekat Komona, dengan segera menghentikan aksi penjaga itu. Dia beralasan kalau Komona adalah penyihir. Tidak seorang pun yang boleh menyakiti penyihir. Singkat cerita, mereka mendapat tugas baru, yaitu menyerang pasukan pemerintah. Komona yang dulunya adalah remaja polos, kini sudah tidak ragu membunuh pasukan pemerintah. Keberhasilan mengalahkan serta merampas senjata pasukan pemerintah tentunya dirayakan oleh pemberontak Grit Tiger. Semua larut dalam kegembiraan dan meneriakan nama Komona. Majesi yang merupakan seorang penyihir juga memberikan sebuah jimat keberuntungan kepada Komona. Keesokan harinya, Majesi, Komona, dan Alex mendapat giliran berjaga. Mereka tidak lupa meminum getah yang disebut sebagai getah ajaib. Sesaat setelah meminum getah, Komona mulai mabuk. Dia mengoceh tidak jelas sampai akhirnya tertidur. Beberapa saat kemudian, mereka kedatangan tamu yang tidak diundang. Pasukan pemerintah berhasil menemukan tempat mereka. Majesi melepaskan tembakan diikuti teman-temannya. Namun tembakan itu sia-sia. Pasukan pemerintah dapat dengan mudah maju dan membunuh mereka satu persatu. Dengan keuletan dari Majesi serta Komona, mereka dapat mengusir pasukan pemerintah. Komona kembali melihat penampakan. Dia percaya kalau itu adalah arwah pasukan yang dia bunuh. Sementara itu, Majesi dan Alex terlibat dalam sebuah perdebatan. Majesi mengajak Alex untuk keluar dari Grit Tiger. Tentu saja Alex tidak mau. Dia mengancam Majesi agar kembali ke markas. Namun perdebatan itu berakhir ketika Alex memilih kembali ke markas. Majesi juga mengajak Komona. Dia bercerita kalau 3 penyihir terakhir sebelum dirinya telah tewas ditembak oleh pemimpin Grit Tiger. Dia tidak mau kalau Komona menjadi korban selanjutnya. Mendengar cerita dari Majesi, Komona akhirnya bersedia kabur. Mereka berencana tinggal di rumah paman Majesi yang berada tidak jauh dari sana. Rupanya, Majesi diam-diam menyimpan rasa kepada Komona. Dia sangat ingin menikahi Komona segera. Sesuai pesan dari ayahnya dulu, jika ada laki-laki yang ingin menikahi Komona, maka harus mencari seekor ayam putih sebagai syarat. Di daerah Afrika, ayam putih adalah barang langka. Cinta Majesi yang besar terhadap Komona membuatnya rela keluar masuk desa untuk mencari ayam putih. Tak jarang, Majesi menjadi bahan tertawaan warga setelah mendengar permintaannya. Karena tidak kunjung menemukan ayam putih, Majesi meminta agar syaratnya dikurangi. Namun syarat tetaplah syarat. Wasiat dari ayahnya tidak dapat diganggu-gugat. Mereka berdua memilih kembali berjalan. Sebuah mobil terlihat menyeberangi rel kereta api. Majesi sengaja menabrakkan diri ke mobil, lalu berakting sebagai korban tabrakan. Teriakan Majesi mengundang warga yang kebetulan lewat. Alhasil si pemilik mobil terpaksa memberikan uang. Atas aksinya itu, mereka berdua bisa makan enak di sebuah warung makan. Majesi kembali mencoba mencari ayam putih. Dia bertanya kepada 2 orang preman mengenai ayam putih. Kebetulan,
dia tahu tempat ayam putih berada. Sebagai seorang penyihir, Majisi memberikan sebuah jimat kepada mereka sebagai imbalan. Mereka langsung mengantar Majisi dan Komona ke sebuah pemukiman albino. Seseorang yang kerap dipanggil Maestro dipercaya memiliki ayam putih. Rupanya, Maestro memiliki 3 orang istri. Dia meminta sebuah jimat untuk meningkatkan stamina dalam bercinta. Reputasi Majisi sebagai penyihir telah beredar luas. Dia memberikan sebuah jimat yang dipercaya dapat meningkatkan stamina. Setelah mendapat ayam putih, Majisi secara resmi menikahi Komona. Komona dan Majisi lanjut pergi ke rumah pamannya. Paman dari Majisi bekerja sebagai tukang daging. Dia sering dipanggil oleh tetangganya sebagai penjagal. Kehidupan Komona mulai berangsur normal kembali. Dia belajar menjadi istri yang baik untuk Majisi. Mereka juga bekerja di perkebunan sawit milik warga sekitar. Perlahan, Komona mulai menikmati perannya sebagai istri dari Majise. Banyak waktu mereka lalui berdua. Komona bersyukur karena dapat bertemu dengan Majise. Namun kenikmatan itu tidaklah bertahan lama. Pemberontak Great Tiger berhasil menemukan mereka. Para pemberontak menarik paksa Komona, namun Majise berusaha melindunginya. Usaha Majise tentunya sia-sia. Dia berhasil dipisahkan dari Komona. Majise disuruh berlutut, lalu Komandan Bastien menyuruh Komona menembak mati Majise. Pilihan berat berada di tangan Komona. Dia tidak sanggup membunuh suaminya sendiri. Dia memilih mati di samping Majise daripada hidup sebagai pemberontak. Komandan Bastien menarik Komona menjauh, lalu menebas Majise dengan parang. Kenikmatan hidup sebagai warga biasa kini telah berakhir. Komona harus merelakan suaminya pergi dan kembali ke kandang macan. Sekembalinya ke pasukan Great Tiger, dia langsung mendapat tugas membunuh. Padahal Komona tengah mengandung buah cintanya dengan Majise. Semenjak Komona kembali, dia menjadi teman tidur bagi komandan. Komona selalu melihat arwah orang tuanya. Orang tuanya berpesan agar kembali ke desa lalu menguburkan jenazahnya. Komona sadar, hanya memiliki peluang kecil untuk kabur. Satu-satunya cara untuk kabur ialah membunuh komandan. Komona mengambil biji alpukat lalu membolonginya. Di dalam lubang itu dia selipkan sebuah silet. Lalu biji alpukat itu dia masukkan ke dalam rahim. Komona sengaja menggoda komandan untuk berhubungan. Dan ketika mereka berhubungan, kemaluan komandan terluka akibat terkena silet. Kesempatan itu langsung digunakan Komona untuk membunuh komandan. Dia lari sejauh mungkin meninggalkan camp. Perutnya terasa sakit karena biji alpukatnya masih berada di dalam rahim. Untungnya tak jauh dari sana, Komona berhasil menemukan sebuah klinik. Namun karena membawa senjata, Komona menjadi dilarang masuk. Seorang pria mencoba merebut senjata milik Komona, namun senjata itu malah meletus dan membuat kekacauan. Atas kekacauan ini, Komona terpaksa dipenjara di dalam sebuah van. Melihat Komona yang kian lemah, Pak Polisi mencoba mengajak Komona pulang. Dengan mobil jenazah, dia diantar ke rumah pamannya. Paman Prosper terlihat kaget dan langsung menggendong Komona masuk ke dalam. Sang nenek membantu Komona mengeluarkan biji alpukat yang menyangkut di dalam rahimnya. Kehadiran Komona mengingatkan Paman Prosper kepada anaknya. Anak serta istri Prosper menjadi korban dari kekejaman Great Tiger. Setiap malam, Komona selalu mengigau mencari senjatanya. Propaganda Great Tiger telah berhasil masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Semakin hari, perut Komona semakin membesar. Di saat yang bersamaan, dia juga selalu bermimpi tentang ayahnya, yang menyuruh kembali ke desa untuk menguburkan jenazahnya. Komona terpaksa kabur dari rumah sang paman menuju desanya. Sepanjang perjalanan, dia merasakan kontrak sehebat pertanda bayinya akan segera lahir. Komona terpaksa menepi sejenak,
lalu melahirkan seorang diri. Sesaat setelah melahirkan, Komona lanjut mendayung perahunya sampai ke desa. Desa masa kecil Komona kini tinggal rumah tanpa penghuni. Sejak kejadian 2 tahun lalu, tidak ada yang berani kembali ke tempat itu. Dia masuk ke dalam mencari jenazah orang tuanya. Entah apa yang terjadi setelah pembantaian. Namun semua jenazah warga sudah tidak berada di sana. Komona menemukan sebuah sisir milik ibunya dan kaos milik ayahnya. Karena tidak dapat menemukan jenazah orang tuanya, Komona mengubur benda yang selalu dipakai orang tuanya. Komona meneteskan air mata melihat semua kejadian yang telah menimpanya. Komona kembali ke rumah paman dengan berjalan kaki. Di perjalanan, dia menamai anaknya Majise. Dia berharap kelak anaknya dapat berani dan teguh seperti mendiang suaminya. Di tengah perjalanan, seorang pria menawarkan tumpangan gratis. Komona naik ke atas mobil dan kembali ke rumah pamannya. Dan film pun selesai. Tidak dijelaskan di mana latar tempat dari film ini. Namun dalam sebuah adegan, terlihat foto Patrice Lumumba. Itu berarti latar tempat dalam film ini adalah di Republik Demokratik Kongo. Getah yang sering diminum oleh pemberontak Grey Tiger merupakan getah dari pohon coca yang memiliki 7% kandungan kokain. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.